Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali bersama saya Elisa Mirhana dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kanwil Kemenak Sultra. Bersama kita telah hadir Bapak Ikomang Sukiyasa, Pembimas Hindu Kanwil Kemenak Sultra. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat. Di tengah hujan-hujannya apa ini? Ya. Yang cuaca tidak menentu. Tidak menentu. Oke. Seperti biasa Pak, dalam podcast di moderasi ini selalu membahas mengenai moderasi beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama terus menggaungkan moderasi beragama. Nah, dalam agama Hindu sendiri, perspektif Hindu terhadap kaitannya dalam moderasi beragama itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Berbicara mengenai moderasi beragama, tentu kita harus yang pertama definisinya dulu. Karena ini merupakan suatu hal yang baru bagi kami, khususnya umat Hindu. Kurang lebih 2 tahun ya, ini tahun kedua sebenarnya sudah jalan yang digaungkan oleh Kementerian Agama, di mana tahun 2022 ini dicanangkan sebagai tahun toleransi. Setelah tahun lalu ini mulai digaungkan tentang moderasi beragama, tentu banyak umat-umat kami, terutama di daerah yang belum memahami apa sebenarnya itu moderasi beragama. Walaupun secara implementasinya sebenarnya umat kami atau mereka semua itu sudah melaksanakan hal itu, Ibu. Yang pertama barangkali terkait dengan pengertian dulu ya. Kita atau kami kalau turun ke lapangan pembinaan kepada umat selalu memberikan bahasa sederhana terkait dengan moderasi beragama ini, bahwasanya moderasi beragama itu adalah cara kita melaksanakan agama kita dengan tetap menghargai perbedaan yang ada, termasuk kita harus menghargai atau menghormati agama atau tradisi dari orang lain. Intinya adalah toleransi beragama itu sendiri. Kalau berbicara toleransi beragama itu, ini secara umumnya dulu, sebenarnya umat Hindu itu di daerah-daerah termasuk juga di Sulawesi Tenggara secara umum sebenarnya sudah melaksanakan hal itu, karena dari sisi kita sebagai umat Hindu ada 2 hal yang harus dipahami oleh umat Hindu sendiri terkait dengan moderasi ini. Yang pertama adalah kewajiban atau dharma itu sendiri dibagi menjadi 2, dharma agama dan dharma negara. Dharma agama adalah kewajiban kita sebagai umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama itu sendiri yang tentunya berdasarkan asas Weda. Yang kedua adalah dharma negara, seperti yang saya sampaikan tadi. Dharma negara adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi apapun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di NKRI ini, kita sebagai umat manusia, terutama umat warga negara, ini wajib untuk taat terhadap apa yang sudah digariskan atau sudah diatur oleh negara. Jadi dalam kaitannya hal ini dengan moderasi beragama, bahwa moderasi beragama itu sama sekali tidak bertentangan dengan hal-hal atau ajaran-ajaran yang berlaku di agama Hindu sendiri. Demikian ya. Berarti secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa moderasi beragama itu penting untuk semua agama, sebenarnya penting. Oh iya, pentingnya nilai moderasi beragama ini tentu tidak bisa dilihat dari dalam tanda kutip nilai angka ya. Bukan kita berbicara nilai angka, akan tetapi pentingnya ini memang sangat-sangat harus kita sebagai umat beragama, sebagai warga negara, harus kita
ikut terlibat di dalamnya sebagai penggerak ataupun sebagai pelopor dari moderasi beragama itu sendiri, bahwasannya moderasi beragama itu memang harus dilaksanakan itu, karena pada intinya ending dari semua yang terkait dengan moderasi beragama itu adalah toleransi, kemudian akan mewujudkan perdamaian itu sendiri. Karena Ibu tidak ada artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita telah gaungkan selama ini, pembangunan SDM, pembangunan fisik misalnya, kalau perdamaian itu tidak bisa dijaga dengan baik, tentu akan lain ceritanya. Kita bisa lihat banyak contoh-contoh yang sudah terjadi di negara-negara luar, terutama bahkan di salah satu provinsi di Indonesia sendiri pernah terjadi hal-hal yang tentu selama ini yang ditakutkan oleh kita semua, yang dihindari oleh kita semua, bahwa pembangunan itu tidak ada artinya kalau toleransi itu sendiri kita tidak bisa menjaganya. Saya kira demikian makna pentingnya arti dari moderasi beragama. Oh iya Pak, siap Pak. Berarti selama ini juga Bimas Hindu juga sudah mensosialisasikan moderasi beragama. Selama 2 tahun terakhir kami di Bimas Hindu dalam beberapa atau setiap kunjungan ke daerah, pembinaan terhadap umat, pembinaan terhadap lembaga, juga melalui penyuluh-penyuluh kami, tentu kita selalu berusaha untuk menyampaikan intisari apa itu moderasi beragama. Bagaimana sebenarnya kita sebagai umat beragama yang hidup di Indonesia itu mau tidak mau harus mengakui bahwa kita itu hidup di negara yang pluralis, bukan satu agama, bukan satu suku, tetapi kita hidup di negara NKRI ini yang terdiri dari beribu-ribu pulau, bermacam-macam suku, ya, dan bermacam-macam agama. Maka dari itu untuk kita bisa tetap menjaga keutuhan NKRI ini, kita selalu harus melaksanakan apa yang disebut moderasi beragama itu. Salah satu misalnya kalau kita di Bimas Hindu pada tahun ini kita mengadakan atau pembinaan terhadap lembaga-lembaga agama kita, tentu melalui pengurusan lembaga-lembaga agama. Ada Parisado, ada WHDI, ada Perada, ada KMHDI, itu semua pada tahun ini, tahun 2022, kita ada pembinaan untuk para lembaga ini terkait dengan moderasi beragama. Tentu kita memberikan bantuan dalam bentuk dia adalah bantuan tematik penguatan moderasi beragama. Nanti setelah bantuan itu diterima oleh para lembaga ini, mereka berkewajiban untuk melaksanakan minimal sosialisasi terkait dengan moderasi beragama menurut Hindu. Minimal itu dulu. Nanti narasumbernya tentu sudah banyak yang bisa dipakai oleh mereka semua, para lembaga-lembaga ini. Nanti dari kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan itu tentu dari 10 lokasi misalnya untuk tahun ini, 10 lembaga untuk tahun ini. Setiap lembaga paling tidak misalnya dia bisa merekrut atau bisa untuk 40 peserta misalnya. Tentu 40 kali 10 sudah 400, ya, 400 tokoh itu misalnya kan, 400 tokoh lembaga agama, lembaga pemuda misalnya, atau wanita Hindu misalnya. Dari 400 ini tentu kita harapkan mereka akan memberikan informasi-informasi yang positif terkait moderasi beragama ini di lingkungan sekitar misalnya, ya.
di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, dan kita harapkan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah ini memang bisa tercapai, terutama kami sendiri di internal umat Hindu. Kita berharap bahwa kita ikut mengambil peran, ikut mengambil bagian di dalamnya terkait dengan pembangunan penguatan moderasi beragama ini. Siap, Pak. Terakhir, Pak, pesan-pesan Bapak tentang moderasi beragama ini untuk penguatan, Pak, khususnya untuk agama Hindu gitu. Pesan-pesan untuk umat kami di Iya. daerah khususnya umat Hindu di Sulawesi Tenggara, sebenarnya seperti di awal saya sampaikan, memang bahasanya istilah ini mungkin istilah baru, akan tetapi implementasi dari itu semua sebenarnya mereka sebagian besar sudah melaksanakannya. Tentu ada beberapa contoh kasus ini yang terkait dengan antar umat beragama. Contoh kasus yang bisa kita jadikan tolak ukur atau contoh di pembangunan dan penguatan moderasi beragama ini, misalnya di kampung saya sendiri, Bu. Kami di Kolaka Timur itu hampir lengkap. Ada Hindu, ada Kristen, Katolik, Muslim tentunya yang mayoritas. Kehidupan keberagamaan di Kolaka Timur itu terbina sangat baik selama ini. Syukur tidak pernah ada gap, tidak pernah ada hal-hal yang di luar yang kita inginkan. Tentu ini menjadi suatu hal yang positif untuk kita terus bangun dan kembangkan. Misal saja dalam satu kegiatan keagamaan, kebetulan saya ambil contoh di kampung saya sendiri. Di situ ada etnis Bali, ada dua agama. Yang satu beragama Hindu, yang mungkin dari segi jumlah lebih banyak gitu kan. Yang kedua adalah beragama Katolik, tentu hidup berdampingan. Bahkan di awal Teran, konon katanya mereka berangkat bersama-sama satu kapal, kemudian ditempatkan di wilayah Teran yang satu lokasi. Hindu, Katolik, Hindu, Katolik, membaur. Tentu dalam kegiatan keseharian, baik itu kegiatan adat, mungkin kalau orang dalam Bali ya, entah itu Hindu ataupun Katolik, ini adatnya masih kurang lebih hampir sama ya. Dalam hal kegiatan keagamaan misalnya, kalau Hindu selalu akan ada istilahnya suka duka untuk mempersiapkan kegiatan keagamaan di lingkungan keluarga ataupun di pura, tentu melibatkan orang-orang lain di sekitar, baik dari tenaga kerja ataupun yang lainnya. Ini kita di Kolaka Timur tidak ada batasan, Ibu. Yang Hindu misalnya ada acara 3 bulanan anaknya, misalnya anaknya mau menikah misalnya, tentu melibatkan tetangga terdekat misalnya untuk membantu, saling membantu, bergotong royong begitu. Ini teman-teman kita yang dari Katolik ataupun Muslim itu menjadi suatu hal yang biasa kalau kita saling membantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu. Tentu kita batasi, ini bukan terkait dengan ibadahnya ya, tetapi ini kegiatan di luar pada saat persiapannya itu mereka selalu terlibat. Demikian juga kalau mereka yang punya kegiatan kekeluargaan atau kegiatan keagamaannya, mereka pasti juga. Contoh misalnya di saat Hari Raya Idul Fitri, kebetulan ya kami bertangga sangat dekat ya dengan teman-teman di Muslim, kanan kiri depan kami itu adalah Muslim.
setiap Idul Fitri pastilah giliran setelah malam gitu kita pasti tahu. Kalau pagi mereka sholat, setelah itu ke keluarga terdekat dulu. Kami ngambil waktunya malam. Kami saling kunjungan ke rumah tetangga terdekat, mengucapkan selamat, kemudian mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah di kami. Hal-hal seperti ini juga apa yang harus kita terus kembangkan, terus pelihara, jangan sampai hal-hal yang seperti ini memang kelihatannya kecil, tapi kalau hal-hal yang seperti ini sampai memudar dan kemudian hilang, maka apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah itu apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah dan kekhawatiran kita semua itu yang kita takutkan bisa terjadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi pesan kami terhadap umat kami di daerah khususnya di Sulawesi Tenggara secara umum kiranya tetap menjadi mengikuti apa yang sudah digariskan oleh pemerintah dan juga apa yang telah menjadi tuntunan dalam kitab suci kita. Saya kira apa yang digaungkan oleh pemerintah ini terkait dengan moderasi beragama tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran atau kitab Weda itu sendiri. Demikian. Terima kasih Pak atas waktunya di sela kesibukannya sudah menyambangi ruang podcast ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak. Demikian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B. Salam.